Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 21 April 2022, seperti biasa kami akan memaparkan mengenai market update dan juga rekomendasi saham. Kita bahas dari Wall Street dulu. Adapun rilis kinerja emiten dorong bursa saham Wall Street ditutup variatif. Dow Jones berakhir naik 0,71%, sedangkan S&P 500 turun 0,06% dan Nasdaq turun 1,22%. Adapun pasar obligasi Amerika Serikat menguat pasca International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan globalnya untuk tahun 2022 dan 2023, membuat investor kembali selektif minati instrumen safe haven. Yield US Treasury tenor 10 tahun ditutup turun lebih dari 10 BPS dari sebelumnya sempat menyentuh level tinggi 2,98%. Proyeksi IMF disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Dari dalam negeri sendiri, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,4% ke level 7227, didukung oleh kenaikan sektor infrastruktur sebesar 2,77% dan keuangan sebesar 2,03%. Adapun investor asing mencatatkan net buy senilai 832 miliar rupiah dengan top buy diantaranya saham BBRI dan BBNI. Saat ini investor mulai menantikan rilis kinerja kuartal 1 2022 sejumlah emiten perbankan dan consumer, serta sentimen pembagian dividen. Hari ini kami memproyeksikan IHSG bergerak upward dengan kisaran di level 7150 hingga 7300. Kemudian kita lanjut untuk company news yang pertama itu ada Astra International Tbk dengan kode emiten ASII yang akan membagikan dividen tunai untuk buku tahun 2021 sebesar 9,67 triliun rupiah atau setara Rp239 per saham. Adapun Perseroan sudah membayarkan dividen interim sebesar 1,8 triliun atau sebesar Rp45 per saham pada 29 Oktober 2021 lalu, sehingga sisa dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebesar Rp7,85 triliun atau setara Rp194 per saham. Kemudian emiten yang kedua itu ada Inco, di mana produksi nikel matte PT Vale Indonesia Tbk turun 9% secara tahunan di kuartal pertama 2022 menjadi 13.827 ton. Realisasi produksi ini pun turun 19% secara kuartalan dibanding 17.015 ton pada kuartal keempat 2021. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan proyek pembangunan kembali atau rebuild Tanur 4 yang merupakan proyek pemeliharaan penting. Yang ketiga, company Indonesia itu ada dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk dengan kode emiten AHAP yang berencana menggelar right issue maksimal 1,96 miliar dengan rasio 3:2. Harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp50 per lembar dengan target dana sebanyak Rp98 miliar. Adapun dana hasil right issue akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk memperkuat permodalan. Untuk berita domestik dan global, pertama itu ada pungutan cukai plastik dan minuman berpemanis ditunda. Kementerian Keuangan akan menunda rencana pungutan cukai plastik dan minuman berpemanis ke tahun 2023. Padahal rencana ini sudah bergulir sejak 2016 dan target penerimaannya sudah sempat beberapa kali masuk dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pemerintah akan memantau sampai akhir tahun sambil melihat kondisi APBN, ekonomi masyarakat, dan pelaku usaha. Kemudian dari global ada berita mengenai penjualan perumahan di Amerika Serikat yang jatuh. Penjualan rumah Amerika Serikat turun lebih dari yang diperkirakan pada bulan Maret, seiring harga rumah mencapai rekor tertinggi meskipun pasokan mulai membaik, dan bisa turun lebih jauh di tengah melonjaknya suku bunga hipotek. Penjualan rumah turun 2,7% ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 5,77 juta unit bulan lalu. Data sebagian besar mencerminkan penutupan kontrak yang ditandatangani 2 hingga 3 bulan lalu ketika hipotek suku bunga tetap 30 tahun di bawah 4%. Kemudian kita lanjut ke kalender, corporate calendar untuk hari ini, Kamis
RUPS ada emiten TCID, SRTG, PTRO, IFSH, DRMA, BWPT, BUL, BTWS, BTPN, dan juga ADHI. Untuk kum dividennya itu ada emiten dari Roti dan juga Auto. Kemudian kita bahas mengenai daily technical. Kemarin IHSG ditutup menguat 0,39% ke level 7227,36. Adapun nilai transaksinya yaitu 20,51 triliun dengan net foreign buy sebesar 832 miliar. Adapun prediksi hari ini yaitu upward pada kisaran 7150 hingga 7300. Adapun indikasinya yaitu doji, MACD positif, dan stochastic downtrend. Rekomendasi saham yang pertama itu ada BBNI, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Adapun kami merekomendasikan hari ini buy dengan target price di level 9450 dan stop loss di level 8900. Adapun indikasinya Morning Doji Star, MACD positif, dan stochastic golden cross. Kedua itu ada Mika, PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price di level 2950 dan stop loss di level 2640. Adapun indikasinya yaitu inverted hammer, MACD positif, dan stochastic netral. Yang ketiga ada dari emiten BEBS atau PT Berkah Beton Sedaya Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 5.300 dan stop loss di level 4.450. Adapun indikasinya yaitu doji, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian ada dari UNVR atau PT Unilever Indonesia Tbk. Kami merekomendasikan buy dengan target price di level 3690 dan stop loss di level 3440. Adapun indikasinya yaitu Morningstar, MACD positif, dan stochastic golden cross. Kemudian ada dari emiten tower PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Kami merekomendasikan hari ini buy on weakness dengan target price di level 1140 dan stop loss di level 1020. Adapun indikasinya yaitu Morningstar, MACD negatif mengecil, dan stochastic golden cross. Oke, sekian paparan mengenai hari ini. Terima kasih.